Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu materi fungsi. Sebelum mulai, marilah kita baca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kalian dapat insya Allah bermanfaat. Amin. Yuk langsung aja kita masuk ke materi fungsi. Nah, pengertian fungsi. Fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi fungsi itu fungsi atau pemetaan ya. Jadi fungsi atau pemetaan itu relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A itu dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Jadi pasangan himpunan A ke B itu cuma satu. Kita lihat ya. Nah, ini contohnya nih. Di sini ada himpunan A sama himpunan B. Di sini ada Ika, terus ada Rudi, ada Dita sama Siti. Nah, ini menyatakan relasi ini menyatakan adalah lahir di bulan. Lahir. Nah, di sini kita lihat himpunan A itu ada Ika, Rudi dan Dita. Ika, Rudi, Dita dan Siti. Nah, A ini merupakan daerah asal atau domain. Jadi kalau di fungsi itu A ini adalah daerah asal atau domain. Nah, Maret, April, Mei, Juni, Juli merupakan daerah kawan yaitu kodomain. Jadi yang A itu adalah domain, yang B itu adalah kodomain. Nah, ini Maret, Juni, Juli merupakan daerah hasil atau range. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, Ika itu lahir bulan Juni, Rudi itu lahir bulan Maret, Dita itu lahir bulan Juli, dan Siti itu bulan Maret. Nah, kenapa Bu kok April sama Mei enggak? Sama Mei itu enggak masuk range karena range itu adalah hasil. Hasil itu kayak dia tuh pasangan dari si himpunan A-nya kayak gitu. Jadi kalau misalnya hasilnya itu tuh kayak gitu. Jadi hasil itu atau range itu adalah dia yang punya pasangan di himpunan A. Nah, di sini syarat-syarat di sini ada suatu relasi dapat disebut sebagai fungsi atau pemetaan jika memenuhi syarat berikut. Yang pertama, setiap anggota domain hanya mempunyai tepat satu pasangan kodomain. Lihat, A kan domain, B itu kodomain. Lihat, si domain ini tepat satu pasangan di kodomain. Nah, semua anggota domain harus habis dipasangkan. Nah, lihat, si Ika ini, Ika, Rudi, Dita, Siti itu sama-sama punya pasangan semua kan? Ya kan? Nah, terus setiap anggota hanya mempunyai tepat satu pasangan. Nah, si Ika itu punya pasangannya cuma Juni, Rudi itu punya pasangannya Maret, Siti itu pasangannya Maret, Dita itu pasangannya Juli. Jadi nggak boleh kalau misalnya Rudi itu Maret juga, April juga nggak boleh. Ya, itu namanya bukan fungsi. Oke? Oke, lanjut. Jadi jika banyak anggota himpunan A, NA itu sama dengan A, dan banyak anggota himpunan B, NB itu sama dengan D, maka banyak pemetaan yang memungkinkan dari A ke B itu sama dengan B pangkat A. Terus yang kedua, banyak pemetaan yang mungkin dari B ke A itu A pangkat B. Nih, jadi contoh nih ya. Misalnya jumlah pemetaan yang dapat dibentuk jika NA sama dengan B, tentukan NB-nya. Nah, nomor satu ini kan yang pertama itu tentukan B jika jumlah pemetaan dari A ke B adalah 256. Nah, jumlah pemetaan dari B ke A adalah 4096. Nih kita jawab. Jadi di sini kan diketahui ya, NA-nya itu kan 8. NA-nya itu ke 8. Nah, yang dicari adalah jumlah pemetaan dari A ke B. Nah, jumlah pemetaan dari A ke B. Jumlah yang sudah diketahui maksudnya dari A ke B itu kan 256. Nah, rumusnya adalah A pangkat B kan. Karena ini kan NB pangkat NA jadi sama dengan 256. Nah, kan NA-nya udah diketahui nih, NA-nya 8. Jadi tinggal masukin aja NB pangkat 8 sama dengan 256. Nah, kalau misalnya kita pindah ruas kan jadinya akar ya. Udah tinggal akar 256. Gimana cara nyarinya itu loh yang 8 KPK-nya gitu-gitu. 8 berapa gitu. Nah, carinya kayak gitu aja. Jadi kan 2 nih yang si 256-nya. Nah, terus si 8-nya itu kan sama dengan 2 pangkat 8. Jadi
8 2 pangkat 8 ini kan bisa dicoret, ini 8 sama 8 bisa dicoret, jadi NB sama dengan 2. Selanjutnya jumlah pemetaan dari B ke A. Nah dari B ke A itu kan tadi jumlahnya 4096. Nah berarti kan kalau yang dicari itu kalau misalnya cari itu pemetaan A ke B, berarti artinya dia itu A ke B itu berarti B pangkat A, NB pangkat NA. Kalau misalnya BK itu adalah NA pangkat NB. Nah ini kita cari nih, sama kayak tadi, B pemetaan ke A itu sama dengan tadi totalnya 4996. Nah berarti NA pangkat NB sama dengan 4096. Nah ini kan yang diketahui kan si 8-nya nih ya, si 4-nya. Berarti kan 8 pangkat NB sama dengan 496. Nah 4096 ini 4096 ini kita bisa jadi gini aja, 4096. Langsung aja 8. Berapa hasilnya? Nanti dapat 8 pangkat 4. Nah ini kan sama-sama 8, ya udah coret aja. Tuh ini kan 4. Dah, NB sama dengan 4. Selanjutnya, nah cara menyatakan fungsi. Cara menyatakan fungsi itu bisa pakai 5 cara. Kemarin itu cara menyatakan relasi itu cuma ada 3 cara. Ini pakai 5 cara. Yang pertama, pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, dan tabel dan grafik. Nah, lihat contoh. Diketahui himpunan A itu 2, 4, 6 dan himpunan B 0, 1, 2, 3. Fungsi dari himpunan A ke B adalah 2 kali dari. Fungsi tersebut dapat dinyatakan dengan 5 cara, yaitu yang pertama ya, kita pakai himpunan pasangan berurutan. Nah, di sini kan himpunan pasangan berurutan dari A ke B. Kamu lihat aja di sini kan pemetaannya atau fungsinya itu adalah 2 kali dari. Berarti kan lihat dari sini 2 itu pasangannya mana? 1 kan? Karena 2 kali dari 1. 4 pasangannya mana? 4 pasangannya 2, karena 4 itu adalah 2 kali dari 2. 6 itu adalah pasangan 3. Dari mana? 6 itu 2 kali dari 3. Nah itu pasangan berurutan ya, kita udah belajar minggu kemarin. Sekarang diagram panah. Nah diagram panah juga kita udah belajar ya sebenarnya kemarin, jadi tinggal diatur aja nih, 2 itu pasangannya 1, 4 itu pasangan 2, 6 itu pasangan 3. Nah ini persamaan fungsi. Nah, teman-teman, di sini nih ada, kita tuh berangkat dari himpunan pasangan berurutan nih di sini. Tuh, pasangan berurutan sama kan. Nah, gimana cara nyarinya? Pertama, kita pakai himpunan pasangan berurutan yang 2,1 dulu ya, 1,1. 2,1. Nah, di sini rumusnya nih. Rumusnya adalah ini. Karena dia itu, kenapa rumusnya ini? Karena kan ini 2 kali dari ya. Kalau misalnya dia 2 kali dari, berarti kalau sebaliknya adalah lawannya itu adalah setengah kan, setengah dari. Jadi nulisnya itu nih, rumusnya ini, yang ini itu Y sama dengan setengah X. Di sini kan bentuknya X, Y. Berarti yang di sini ya Y-nya berapa? 1, tulis 1 sama dengan setengah dikali 2. Karena hasilnya 1 itu berarti kan dikali 2 itu, kalau misalnya hasil 1 kan berarti dikali setengah kan. Begitu juga 4 sama juga 6. Nah jadi kita bisa tulis rumus X, Y sama X, Y itu Y sama dengan setengah X, dimana Y nya itu tadi nih, lihat nih Y nya sama dengan setengah X. Jadi persamaan fungsi tersebut Y sama dengan setengah X, dimana X itu adalah anggota bilangan real nih, harusnya kenapa A. Nah ini dengan ini menyatakan dengan tabel. Jadi ini fungsi f dari A ke B. Nah di sini kenapa ini kan x-nya kan 2, 4, 6. Lihat dari sini, ini adalah domainnya, domain atau si x-nya ya, 2, 4, 6. Nah fx-nya kenapa 1, 2, 3, ini lihat di sini. Kita bisa menyatakan dari sini seperti itu. Nah yang terakhir adalah grafik. Grafik ini sama kayak koordinat diagram Cartesius yang itu ya, yang di relasi itu loh. Nah sama kayak diagram Cartesius tuh, lihat dia kan 2 pasangannya 1, 4 pasangannya 2, 6 pasangannya 3 itu. Nah lanjut ya, menentukan rumus fungsi. Nah menentukan rumus fungsi ini jika nilai bisa dilakukan jika
nilai dan beberapa data tentang suatu fungsi diketahui, rumus fungsi tersebut dapat ditentukan. Gimana sih Bu nih contohnya ya, lihat. Nah, misalnya suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax plus b jika diketahui f4 sama dengan 3 dan f7 sama dengan 9. Tentukan rumus fungsinya. Pertama-tama, kita tulis dulu nih yang diketahui. Yang diketahui adalah fx sama dengan ax plus 3. Dari soalnya ya. Dari soalnya itu adalah ax plus 3. Nah, terus F4 yang diketahui adalah F4 sama dengan 3. Nah, ini kenapa 4A plus B? Karena kan ini kan Fx, berarti kan nilai X-nya itu adalah si 4. Ya enggak? Berarti kita boleh dong ganti rumus ini, ganti persamaan ini jadi 4. Karena kan kita udah masukin X-nya nih. Sama dengan 3. Nah, F4 itu sama dengan 3. Jadi tulis aja 4A tambah B sama dengan 3. Nah, ini kita bisa sebut persamaan pertama. Selanjutnya, ini kita lihat F7 sama dengan 9. Nah, itu sama kayak tadi. 7-nya itu berarti kan si X-nya ya. Ini si X-nya kan. Berarti 7A ditambah B sama dengan 9. Nah, dia itu persamaan kedua. Cara jawabnya itu ada dua. Yang pertama, kita kan mau mencari si A sama si B. Nah, untuk mencari A dan B ini, kita menggunakan eliminasi dan substitusi. Cara eliminasi dan substitusi. Yang pertama pakai eliminasi. Kalau mau pakai eliminasi, kita harus punya dua persamaan. Oke, kita harus punya dua persamaan. Ini nih, dua persamaan. Aduh, saya lupa nulis duanya. Nah, ini kan. Nah, ini nih yang disebut persamaan nih. Ini yang akan kita eliminasi. Tujuan eliminasi adalah kita mau mencoret salah satu variabelnya biar kita bisa menemukan variabel yang lain. Ini yang mau saya coret adalah si B-nya. Kan kalau misalnya 4A plus B sama dengan 3, 7A plus B sama dengan 9. Kalau dikurang, itu kan B-nya kan habis ya. B dikurang B kan hasilnya 0. Ya enggak? Nah, ini kan 4 dikurang 7A sama dengan min 3A. 3 dikurang 9 min 6. Nah, kalau misalnya kita mau mendapatkan si nilai A-nya, berarti harus A sama dengan kan. Nah, ini minus 3-nya kita pindah ruas. Minus 3-nya kita pindah ruas. Kalau misalnya perkalian, kalau pindah ruas itu kan pembagian. Kita langsung tulis nih. A sama dengan minus 3 per 6. Minus 3 per 6 hasilnya berapa? 2. Nah, selanjutnya kan kita udah dapetin nilai A. Nah, gimana caranya biar kita dapat nilai B? Nah, karena kita udah mengetahui salah satu si variabelnya itu, nah sekarang nilai dari si A-nya itu, berarti sekarang kita mencari nilai B-nya pakai substitusi. Nah, substitusi itu apa ya? Substitusi itu kayak masukkan ya, maksudnya nilainya gitu dimasukin. Kan ini kita pakai persamaan pertama. Kenapa? Sebenarnya bisa mau pakai persamaan pertama, mau yang kedua bisa, tapi saya di sini pakai persamaan pertama. Di 4A plus B sama dengan 3. Karena A-nya tadi udah diketahui nilainya, berarti kita tinggal masukin dong A-nya. 4 dikali 2 ditambah B sama dengan 3. 4 kali 2 berapa? 8 ditambah B sama dengan 3. Nah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita mau mencari si nilai B-nya itu, berarti kan nggak boleh ada angka lain atau nggak boleh ada variabel lain, berarti dia harus pindah ruas. Dia pindah ruas lah, jadi B plus 8 sama dengan 3, dia pindah ruas jadi B sama dengan 3 kurang 8. Teman-teman jangan lupa kalau misalnya penjumlahan, kalau pindah ruas jadi pengurangan. Kalau pengurangan, pindah ruas jadi penjumlahan. Jadi B sama dengan 3 per 8, 3 dikurang 8 terus B sama dengan min 5. Nah, jadi rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x min 5. Dari mana? Nih, kita kan lihat nih, kita kan punya tadi fx sama dengan ax plus b. Kita kan udah tahu nih nilai a-nya berapa. Ya enggak? Kita berapa tadi nilai a-nya 2. Berarti 2x terus minus 5. B-nya berapa? Plus 8. B-nya plus B kan. Tapi di sini minus 5 plus kali min berarti minus. Jadi minus 5. Kayak gitu. Kenapa Bu kok X-nya nggak berubah? Iya nggak berubah karena kan ini fx. Fx kan X-nya nggak ada nilainya. Kalau ini kenapa dia berubah? Karena fx-nya itu nilainya 4. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya menentukan daerah hasil range suatu fungsi.
Kita langsung ke contohnya aja ya. Diketahui daerah asal fungsi f dari x ke 3x plus 1 adalah x, di mana x itu lebih dari minus 2, dan kurang dari sama dengan 4, di mana x itu adalah bilangan real. Nah, cara jawabnya nih, kan kita punya fx sama dengan 3x plus 2 ya. Ini rumusnya 3x plus 1 3x plus 1. Nah, kita punya range itu minus 2, x di mana lebih dari minus 2 dan x kurang dari sama dengan 4. Nah, di sini kita punya 3x plus 1, artinya si range ini kita kaliin sama 3. Kenapa dikaliin 3? Ini kan 3x ya. Kita kali 3 ya. Jadi kita kali 3, terus semua ruas. Jadi kita tulis dulu nih, minus 2 kurang dari minus 2 lebih dari x. Terus x itu kurang dari sama dengan 4. Terus kita tulis, nah kita kali ini 3 kali 3. Jadi setiap ruasnya kita kali 3. Gitu. Nah, terus udah dapat hasilnya. Nah, selanjutnya kan ini masih ada plus 1. Kita ditambah sama 1. Jadi minus 6 tambah 1, minus 3x tambah 1, 12 juga tambah 1. Jadi minus 5. Nah, kenapa ini fx? Lihat di sini. Fx itu kan sama dengan 3x plus 1. Jadi kita bisa langsung tulis, ini kan 3x plus 1 ya tengah-tengahnya. Yaudah, kita bisa ganti jadi fx sama dengan fx 3x plus 1 nih. Nah, terus dia lebih dari 13. Jadi range atau asal fungsi f itu adalah ini, minus 5. Jadi nilai fx itu lebih dari sama dengan minus 5 dan kurang dari sama dengan 13. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Ini saya kalau misalnya saya kecepatan bisa mohon maaf karena waktunya takutnya kalian kelamaan nontonnya gitu. Terus kalau misalnya kalian ada yang mau ditanyain, tanyain aja ke saya. Kita diskusi di Moodle, oke? Kita diskusi. Kebetulan ini adalah video pembelajaran. Jadi hari ini adalah video pembelajaran udah pertemuan 6 sama saya. Jadi udah cukup sampai sini aja gitu. Bisa, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, bisa di chat WhatsApp atau kita diskusi di Moodle. Oke? Sekian dari saya. Bila bisa bilang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.